Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat RT dimanapun Anda berada. Kembali saya Edo Santiago. Siang ini muncul di Dialog Siang dari 94.8 FM Radio Temanggung Sahabat Siamu. Juga bisa Anda saksikan secara live di channel YouTube Radio Temanggung FM. Siang ini kita sudah kehadiran dua tamu ke studio RTFM dari kantor KPP Pratama Kabupaten Temanggung. Selamat siang dan selamat datang rawuhnya buat Pak Gufron Sarifudin. Iya, selamat siang Mas Edo. Ya, sehat nggih Pak Gufron? Alhamdulillah. Kemudian ada juga Mas Wahid Hidayat ini ya. Ini berdua berarti penyuluh ya Pak? Penyuluh pajak. Penyuluh pajak. Ini tadi kita sudah sempat ngobrol ya, penyuluh pajak itu terus kerjaannya ngapain aja? Memberi sosialisasi kepada siapa saja, karena kalau penyuluh pertanian itu jelas ya, yang didatangi itu petani dan kelompok tani atau masyarakat secara umum. Tetapi kalau untuk pajak Pak, ini mungkin bisa diulangi lagi Pak. Ini siapa saja nih target yang diberi penyuluhan atau sosialisasi nih Pak Gufron? Terima kasih pendengar RTFM. Jadi kami dari kantor pajak Temanggung khususnya kami di bagian penyuluhan, tugas pokok fungsinya adalah memberikan edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Wajib pajak itu ada dua jenis wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jadi tugas kami di bagian edukasi dan penyuluhan, misalnya ada wajib pajak yang kesulitan hal-hal tentang perpajakan, misalnya penghitungannya, tentang kewajiban dan haknya, itu bisa mengundang kami atau kami bisa datang ke lokasi wajib pajak untuk memberikan pengetahuan atau informasi kewajiban-kewajiban wajib pajak, baik itu pembayaran, pelaporan ataupun hak-hak wajib pajak yang lain, misalnya dia ada kelebihan pajak bisa dimintakan pengembalian, seperti itu bisa kita sampaikan informasi-informasi, ketentuan-ketentuan apa yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak itu di bidang penyuluhannya dan edukasinya. Kalau di pelayanan kita ada jadwal helpdesk namanya, di kantor setiap harinya ada teman-teman di KPP Temanggung ada 9 orang penyuluh pajak yang bergantian mengisi helpdesk, yang di situ membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya ataupun memberi informasi hal-hal yang terkait kewajiban perpajakan wajib pajak. Kemudian di samping itu pelayanan yang kita berikan adalah pelayanan mengenai permohonan wajib pajak di bidang pemindah bukuan. Misalnya wajib pajak harusnya setor PPh pasal 21, dia setornya keliru ke pasal 23. Nah, itu wajib pajak bisa mengajukan pemindah bukuan. Nah, yang memproses itu adalah kami penyuluh pajak. Kemudian ada pelayanan di bidang pengembalian pajak atau restitusi. Kalau di penyuluh itu namanya pengembalian pendahuluan. Jadi tanpa diperiksa yang bertele-tele yang dilakukan oleh pemeriksa pajak pada umumnya. Nah, jadi itu sesuatu policy dari pemerintah untuk masyarakat biar dapat segera memperoleh fresh money dari kelebihan pajak yang harusnya diterima oleh wajib pajak, seperti itu. Jadi kita memproses nanti sampai dengan pencairan kelebihan pajaknya. Nah, itu di bidang pelayanan. Jadi ada dua tugas pokok fungsi di kami khususnya di penyuluhan pajak, seperti itu Mas Edo. Jadi mungkin saya
jadi teringat nih Pak. Jadi kenapa wajah Pak Gufron jadi sedikit familiar, mungkin karena saat pengurusan tadi yang saya cerita, Iya. waktu ada dana bantuan itu mungkin saya ketemu sama Pak Gufron Ya, waktu itu mungkin ya. masih dulu. Ada agak familiar gitu Pak, Iya. wajah Pak Gufron di ingatan saya. Baik. Iya. Jadi kalau kewajiban pajak ini yang seperti yang kita ketahui nih Pak Gufron dan Mas Wahid ya, kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh semua wajib pajak di awal tahun, setelah tahun pajak berakhir adalah pelaporan pajak nih Pak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan, mungkin Mas Wahid ya, Oh iya, baik Mas Edo. penjelasan soal pelaporan pajak ini mungkin bisa disampaikan, monggo. Baik, oke. Sahabat RT sama wajib pajak yang ada di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo ya, Mas Edo. Ya. Jadi benar, wajib pajak orang pribadi itu wajib melaporkan pajaknya sebelum 31 Maret 2023 untuk tahun pajak 2022. Berarti 2 bulan lagi lah ya. Iya, batas waktunya. sampai 31 Maret. Dan juga untuk wajib pajak badan itu paling lambat tanggal 30 April 2023 Oke. untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022. Nah, ini kan wajib pajak itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang seperti diinformasikan Pak Gufron tadi, ada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Oke. Nah, kalau untuk wajib pajak badan itu formulir yang digunakan adalah formulir SPT 1771. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi ini dibagi lagi menjadi 3 nih, Oke. Mas. Kalau untuk Usaha. wajib pajak usaha itu menggunakan SPT tahunan formulirnya 1770. Kalau untuk formulir 1770S yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Oke. Lalu selanjutnya ada juga formulir 1770SS yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja juga dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah per tahun. Oke. Seperti itu. Yang kurang juga ada, yang lebih juga ada. Gitu ya. Betul, iya. Nah ini kita fokus ke wajib pajak yang orang pribadi dulu nih Mas Wahid ya. Iya, baik. Kira-kira kewajiban pajak orang pribadi di awal tahun 2023 ini apa saja nih? Di awal tahun 2023 itu seperti yang disampaikan tadi bahwa wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2022 yang sebelum batas waktu pelaporan di 31 Maret 2023. Batasnya, iya. Nah, gimana sih cara pelaporannya? Itu untuk sahabat RT ketahui bahwa bisa cara manual dan juga elektronik. Kalau manual itu bisa disampaikan ke KPP Pratama Temanggung atau ke KP2KP Wonosobo atau bisa juga melewati pos, kurir, jasa ekspedisi dan lain-lain. Dan juga kalau yang saat ini bisa pelaporan secara elektronik atau online itu bisa mengakses di laman djponline.pajak.go.id untuk pelaporan e-filing dan e-form. djponline. Ya, djponline.pajak.go.id. Iya, betul. Itu bisa diakses dari HP, dari komputer, bisa dari mana aja ya? Betul, dari HP, dari komputer, dari laptop dan lain-lain. Dan itu sistem pengisiannya juga ada petunjuknya. Ada mudah petunjuknya, gitu ya? mudah ada petunjuknya. Ada bantuan secara online juga, mungkin chat online atau apa gitu? Ada juga, ada chat online dan juga kita ada kring pajak namanya. Jadi wajib pajak yang kesulitan untuk menyampaikan laporan secara online itu bisa menelpon kring pajak 1.500-200. 1.500-200. Iya. Ya, oke. Jadi tadi Pak Gufron sampaikan kan penyuluh pajak itu kan ada juga helpdesk ya di kantor ya. Dan ini secara online juga ada penyuluh juga, tapi sistemnya mungkin chat online atau mungkin kring pajak tadi ya. Benar sekali ya. Nah, ini tadi batas waktu untuk wajib pajak orang pribadi kan 31 Maret nih, Mas Wahid dan Pak Gufron ya. Ini kalau misalnya lebih dari tanggal 31 Maret itu apa yang terjadi? Ya. Oke. Ada dendakah atau apa? Iya, informasi kepada semua wajib pajak di Temanggung dan Wonosobo. Kami harapkan sebelum 31 Maret monggo
kalau tidak bisa sendiri bisa datang ke kantor untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Karena apa kalau tidak melaporkan? Nah, itu ada sanksi menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa apabila wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya ada denda sebesar 1 juta rupiah untuk WP badan dan 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Itu sanksi dendanya ya. Iya. Jadi kalau sahabat ya, RT, sahabat RT dan wajib pajak khususnya kesulitan mengisi SPT tahunan, monggo datang ke kantor, kami bantu. Karena setiap awal tahun biasanya kita menyediakan tempat khusus untuk pelaporan SPT, loket khusus SPT. Nanti teman-teman kami di KPP Temanggung dan KP2 KP Wonosobo akan menerima para wajib pajak dengan senang hati dan membantu sampai dengan selesai. Insya Allah seperti itu. Oke, berarti dicatat ini ya sahabat RT untuk wajib pajak orang pribadi tenggat waktunya 31 Maret 2023, sedangkan untuk yang badan Aprilnya 30 April ya, akhir bulan April ya. Oke, dan dendanya nanti sanksi administratif untuk wajib pajak orang pribadi 100.000, untuk wajib pajak badan 1 juta rupiah. 1 juta ya. Jadi kan, sayang sekali kan kewajibannya istilahnya tidak begitu sulit. Kalau kesulitan pun akan kami bantu. Jadi sayang sekali uang bisa buat amal ke masjid atau buat yang lain lah ya, buat yang lebih positif gitu ya. Sama-sama sih masuk ke administratif, tetapi mungkin bisa dihindari lah untuk sanksi administratif karena waktunya juga masih ada 2 bulan lagi lah ya. Baik, kalau ini tadi kita ngobrol di luar Pak ya, ini ada info nih ya, validasi NIK tadi. NIK hubungannya dengan NPWP tadi, mungkin bisa dijelaskan maksudnya Pak Gufron, monggo. Benar sekali Mas Edo. Jadi wajib pajak harus melakukan validasi NIK. Itu latar belakangnya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 tentang NPWP, WPOP, WP badan dan WP instansi pemerintah. Nah, di situ mengatur bahwa identitas wajib pajak mulai Januari 2024 akan disubstitusi atau digantikan dengan nomor induk kependudukan. Berarti nomor NPWP yang dulu kita miliki itu nanti di tahun 2024 akan diganti dengan nomor berarti induk, sama ya dengan nomor induk kependudukan. Jadi nanti NIK dan NPWP sampai dengan 31 Desember tahun ini akan disinkronkan. Nanti setelah jadi alamat di NPWP dan di KTP itu disamakan, divalidasi namanya. Berarti selama 1 tahun ini proses validasi ya. Iya, betul sekali. Nanti NPWP yang lama kan 15 digit, nanti NPWP setelah validasi akan menjadi NPWP 16 digit sesuai dengan NIK ya. Betul sekali. Ini berlaku untuk semua wajib pajak. Nomor ini perubahan NIK ini. Seharusnya seperti itu, tapi kalau untuk wajib pajak badan dan instansi, kalau wajib pajak badan nanti nomornya tetap hanya ada penambahan lah ya. Karena nantinya NPWP itu 16 digit akan ditambah angka 0 di depan. Jadi biar sama 16 digitnya. Nanti sarana untuk validasi adalah lewat laman DJP online tadi. djponline.pajak.go.id. Nanti di situ ada, kalau sudah bisa login, nanti di situ ada nama wajib pajak. Diklik di situ nanti ada menu profil. Di menu profil itu nanti bisa validasi NIK-nya dan NPWP. Prosesnya ribet nggak Pak? Oh, nggak begitu. Yang perlu disiapkan ada administratif yang perlu dilakukan lagi nggak? Yang perlu disiapkan wajib pajak adalah KK terbaru, kartu keluarga terbaru. Di situ kan ada nomor KK dan nomor NIK. Nanti memasukkan nomor NIK untuk divalidasi. Kalau untuk yang wajib pajak badan dan instansi, apa saja yang diperlukan itu? Kalau pribadi kan KK ya. Kalau untuk badan dan pribadi mungkin ada
apa? Iya, kalau yang Ya, perlu untuk dilampirkan. NPWP badan itu sebenarnya waktu pendaftaran NPWP badan itu sudah otomatis, jadi di kartu itu di bawah itu sudah otomatis menjadi ada NPWP 16 digitnya Mas. iya. Kayak gitu. Lalu apabila misal badan tersebut itu mempunyai cabang gitu ya. Nah, itu nanti cabang-cabangnya itu akan diterbitkan NTIKU atau nomor identitas usaha seperti itu Mas. Jadi jadi sistemnya seperti itu sih. Kayak gitu. Jadi hanya perubahan nomor ya berarti ya. Iya, validasi NIK dan juga NPWP pemadanan antara data NIK sama data NPWP tersebut. Ya. Jadi kalau secara bodon ini Pak Jojo ini apakah berarti semua warga negara Indonesia yang punya NIK itu nanti bisa otomatis punya NPWP dan wajib juga bayar pajak ini Pak? Ya, ini sering sekali masyarakat terjadi atau menanyakan hal ini. Nah, ini yang harus diluruskan ya, Mas Edu ya. Jadi lebih detailnya warga negara yang punya NIK tidak serta-merta menjadi wajib pajak. Oke. Nah, karena bayi aja udah punya NIK. Ya, sekarang kan sudah administrasi kependudukan kita sudah bagus ya. Jadi bayi lahir pun sudah punya NIK, akan memiliki NIK gitu. Nah, ini kalau warga negara akan menjadi wajib pajak itu harus memenuhi syarat subjektif. Ada kriteria tertentu lah ya. Objektif itu. Kalau syarat subjektifnya adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, misalnya Mas Edu berada liburan di Amerika 7 bulan misalnya, itu sudah kewajiban pajaknya sudah gugur dengan sendirinya. Karena tidak memenuhi kriteria 183 hari tadi ya. Nah, kok ganjil ya 183? Nah, kemudian misalnya warga negara asing di Indonesia lebih dari 183 hari juga dia sama. bisa menjadi Wajib pajak. punya NPWP. Nah, syarat yang kedua adalah syarat objektif. Nah, syarat objektif adalah warga negara yang punya penghasilan. Nah, penghasilan pun kalau dia di bawah PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, dia tidak wajib punya NPWP dulu. Nah, kalaupun dia mau mendaftar itu tidak dilarang. Tapi kalau sudah di atas PTKP dia wajib punya NPWP. Jadi istilahnya sunnah dan wajib tadi. Iya, seperti itu Mas Edu. Kemudian misalnya ada warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dia tidak mendaftar, dia akan mendapat NPWP secara jabatan. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan atau akan diberikan sanksi apabila wajib pajak tidak kooperatif. Gitu. Biasanya kalau dari pengalaman nih Pak, banyak nggak nemuin wajib pajak yang nggak kooperatif gitu Pak? Biasanya kita edukasi dulu lah. Itu fungsinya penyuluhan seperti itu, Mas Edu ya. Jadi kita dekati wajib pajak, kemudian kita persuasif untuk bikin NPWP. Kalau dia sudah dengan sukarela mendaftar, sanksi tidak akan diterbitkan. Tapi biasanya memang kooperatif setelah sebelumnya diberikan sosialisasi dan masukan gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, kita akan break dulu Pak Gufron dan Mas Wahid ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita lagi nanti. Baik sahabat RT, tetap di sini di 94.8 FM bersama saya Edu Santiago di Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Masih bersama saya Edu Santiago dan juga Pak Gufron Sarifudin dan Mas Wahid Hidayat, penyuluh pajak KPP Pratama Temanggung. Jadi tema kita siang ini adalah lapor pajak tahunan dan validasi nomor identitas wajib pajak. Tadi kita udah ngobrol bareng tadi syarat menjadi wajib pajak itu sudah disebutkan Pak Gufron tadi secara subjektif dan juga objektif. Kemudian juga rencana perubahan NIK menjadi NPWP ya. Jadi nanti NPWP itu akan memakai nomor yang sama dengan NIK. Jadi ada 16 digit ya Mas Wahid ya, 16 digit ya. Betul Mas. Menyesuaikan dengan nomor NIK. Jadi nanti kalau untuk nomor wajib pajak yang badan dan instansi itu mungkin hanya ditambahkan biar sama 16 digitnya gitu ya. Tambahkan angka 0. Iya, biar sama totalnya sama. Karena sebelumnya hanya 15. 15, betul. Ini nanti penambahannya angka di depan atau belakang ya? Udah fix
di depan atau belakang? Depan. Di depan Di ya. depannya. Hanya penambahan di depan 15 angka yang lama gitu ya. Iya. Nah, ini kalau tadi kita nyambung ke yang perubahan NIK menjadi NPWP tadi. Ini kalau yang untuk wajib pajak baru ini kan nggak masalah karena memang nomornya langsung jadi NIK ya. Tapi untuk yang wajib pajak yang lama yang udah jalan lama ini gimana nih Pak Gufron? Perubahannya tadi kan selain pengajuan apa atau ngisi apa gitu, mungkin bisa dijelaskan ulang. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa wajib pajak yang sudah terdaftar maka dia di tahun ini sebelum 31 Desember kami harapkan atau kami minta untuk melakukan validasi NIK NPWP di menu profil di DJP online tadi. Secara online-nya ya. Tadi nanti memasukkan NIK dan tanggal lahir. Kalau sudah sesuai nanti klik tombol validasi, kemudian ubah profil. Di situ akan dari notifikasinya di atas warna oranye nanti akan berubah menjadi biru. Artinya kalau biru terus ada tulisannya valid, nah itu sudah sukses. Dan nomornya juga otomatis langsung berubah. Itu nanti NPWP-nya pas masuk DJP online bisa pakai NIK. Oke. Kalau sebelumnya memasukkan NPWP, nomor NPWP lama yang 15 digit, nanti pas masuk DJP online dia memasukkan NIK dan password yang sesuai pas pengisian itu pas pengisian dia sudah bisa masuk ke DJP online. Oke, berarti intinya kalau ditanya orang nomor NPWP mah tinggal baca KTP aja udah sama gitu ya. Jadi kita nggak perlu buka kartu nomor NPWP lagi gitu ya. Karena NIK-nya dan NPWP udah sama gitu ya. Mungkin tambahan lagi Mas Edo tadi yang untuk wajib pajak yang harus mendaftar NPWP, dia kan di atas PTKP. Kalau PTKP usahawan itu mulai tahun 2022 1 Januari itu PTKP-nya 500 juta. Jadi misalnya Mas Edo itu jualan baju, omsetnya sampai dengan Mei itu belum ada 500, itu belum berkewajiban membayar pajak. Dan belum mendaftar NPWP. Jadi dalam 1 tahun kurang dari 500 juta dia syarat objektifnya belum terpenuhi. Bisa tidak mendaftar NPWP. Walaupun secara sunnah boleh tapi tidak wajib. Secara objektif kan belum sampai dengan 500 boleh tidak mendaftar. Sampai bulan Mei-nya dalam 1 tahun. Misalnya perhitungan 1 tahun di sini dari bulan apa sampai bulan apa? Januari sampai Desember. Misalnya di bulan Juni sudah 500 lebih, berarti itu selisihnya masuk, ya? Itu sudah wajib ber-NPWP dan menyetorkan pajaknya. Istilahnya baru 1 bulan, tetapi kalau udah memenuhi 500 berarti udah wajib pajak ya. Tapi 1 tahun kebalikannya kalau belum ada juga belum wajib ya. Belum wajib punya NPWP. Tapi kalau mau mendaftar pun boleh. Iya, sunnah itu tadi ya. Ya, nah kira-kira ini yang harus diupdate ini secara online apa saja nih Pak? Yang tadi ya untuk verifikasi ya, selain nama, nomor NIK dan juga tanggal lahir itu apa saja nih yang perlu masuk secara online tadi? Di situ menyesuaikan mengganti. Biasanya kan wajib pajak menginput nama tanggungan, misalnya istri, anak itu kan asal ya. Namanya sudah benar, cuma nggak diisi NIK-nya. Nah, di situ ada validasi NIK tanggungan. Di situ nanti untuk disesuaikan dengan nomor kakaknya. Perubahan data segala macam juga bisa dilakukan saat itu juga. Misalnya emailnya perlu digantikah, nomor teleponnya perlu digantikah, gitu. Bisa ya. Jadi kan ini untuk NPWP lama itu kan masih bisa digunakan. Oh iya, saya mau menginformasikan juga Pak. Jadi NPWP 16 digit ini kan sudah mulai berlaku sejak 14 Juli 2022 kemarin. Bertepatan, fun fact-nya adalah bertepatan dengan hari pajak kita gitu. Jadi sudah mulai berlaku. Tapi ada peralihan nih, ada masa peralihan pelan-pelan yang NPWP 15 digit itu juga masih akan diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi selama itu wajib pajak kalau
NPWP-nya itu belum padan dengan NIK atau belum divalidasi, itu dipersilahkan untuk memvalidasi secara mandiri. Nah, caranya yang sudah disampaikan ke Bapak Gufron tadi, bisa divalidasi secara mandiri itu di DJP online itu tadi, Pak. Masuk ke DJP online, lalu nanti klik profil, terus nanti baru muncul keterangan data valid atau tidak valid terkait NIK, KLU, data nomor telepon gitu ya. nomor telepon, email dan lain-lain. Misalnya ada yang mau dirubah atau tidak itu di situ ya. Iya, betul. Kalau data valid berarti tandanya adalah NIK tersebut bisa untuk login, bisa untuk login DJP online. Tapi kalau belum valid itu dipersilahkan untuk perubahan data atau update terlebih dahulu. Update-nya juga di situ. Di djponline.pajak.go.id. Nanti yang biasanya harus diupdate itu adalah data NIK dan data KK. Lalu ada juga email, nomor telepon, alamat terbaru wajib pajak, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, dan juga data keluarga. Seperti itu. Nah, caranya itu tadi di profile itu, terus nanti mengisi di masing-masing part di data keluarga, nomor telepon dan lain-lain sampai ubah data tersebut menjadi valid. Menjadi valid, dan itu sudah selesai dilakukan, Mas. Berarti caranya selain di DJP online juga bisa langsung datang ke kantor ya, Pak ya? Nanti dibantu ya untuk validasi. Itu dibantu juga apabila kalau wajib pajak masih kesulitan. Secara online masih kesulitan, mungkin nggak submit, nggak verifikasi, nggak muncul-muncul gitu ya. Atau wajib pajak tersebut belum mempunyai akun DJP online, masih manual gitu. Nah, nanti dipersilahkan untuk walaupun datang ke kantor. daftar secara online juga bisa ya? Walaupun belum punya nomor itu akunnya. Jadi ini kalau pendaftaran NPWP kan secara online di e-registration. Nah, setelah itu wajib pajak itu belum mempunyai akun DJP online, harus mendaftar lagi. Mendaftarnya secara online? Secara online juga. Bisa ya, berarti nggak harus ke kantor ya? Iya, bisa. Nanti kalau kok wajib pajak tersebut masih pelaporannya masih secara manual, validasi NIK NPWP-nya gimana nih gitu, itu bisa datang ke kantor pajak, bisa telepon ke Kling Pajak tadi yang 1.500-200 atau ke saluran lain yang diperkenankan. Misalnya chat-chat online tadi itu bisa. Iya, di akun medsosnya KPP Temanggung juga bisa. Bisa langsung tanya di situ ya. Betul. Nah, ini tadi disampaikan ya Mas Wahid dan juga Pak Gufron, kalau batas waktu transisi atau validasi tadi kan sampai akhir tahun ini ya, 31 Desember 2023. Ini apa yang akan terjadi nih kalau masih ada wajib pajak yang tidak melakukan validasi sampai dengan tanggal yang ditentukan tadi di akhir tahun 2023? Jadi wajib NPWP lama tapi belum divalidasi itu. Apa yang terjadi dengan mereka ini? Jadi gini. Nomornya gimana nasibnya ini? Lebih ke ini sih, Mas. NPWP itu kan digunakan untuk sarana administrasi perpajakan. Pun juga layanan-layanan lain yang memungkinkan diperlukan NPWP gitu. Jadi perubahan data tadi kan karena data identitas statusnya kan belum valid ya gitu. Jadi ya harus divalidkan gitu. Jadi biar NPWP tersebut benar-benar terupdate dengan data NIK atau data-data wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kalau wajib pajak itu tidak update data, maka dia hanya dapat menggunakan NPWP 15 digit gitu sampai dengan 31 Desember 2023 itu tadi ya. Dalam layanan administrasi perpajakan dan layanan administrasi pihak lain yang memerlukan NPWP di dalamnya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus pemutakhiran data sih. Jadi ini kan kalau yang tahun 2022 kan SPT tahunannya di bulan Maret dan April tadi ya, 2023. Paling lambat ya. Jadi kalau ini kalau validasinya kan tahun ini nih. Nomornya belum berubah, misalnya kita bicara tahun depan ya. SPT tahunan yang 2024. Berarti kan NPWP-nya karena dia belum melakukan validasi selama setahun ini. Kan masih lama tuh. Berarti besok untuk proses pelaporan SPT tahunannya pakai NPWP 15 digit. Jadi tetap bisa, tetapi harus ada proses pemutakhiran data dulu. Betul. Jadi
kan sekarang SPT tahunan 2022, jadi kita juga mensosialisasikan Sekalian, terkait validasi, ya? Oke. sekalian akses DJP online. Ojo lali Mas, besok tahun depan Iya. harus validasi nomor karena Iya. wacana ini ya, perubahan NPWP menjadi NIK ini Yes. tadi ya. Tahun ini sebisa Tahun mungkin ini ya? sebisa mungkin tahun ini. sebelum Langsung 31 tahu ya? Desember Iya. tahun ini. 31 Agar tidak terjadi Desember. kerepotan di Iya. tahun depan. Betul. Mungkin saya tambahi konsekuensi misalnya dia tidak melakukan Validasi. nanti untuk keperluan Lain. administrasi yang menyangkut Yang NPWP nanti Iya. kerepotan sendiri. Nah ini Nah, soal ini nanti. Pak. Kira-kira apa saja nih yang Mungkin- membutuhkan NPWP Pak? Mungkin untuk khusus wajib pajak orang pribadi apabila dia mau dipakai misalnya jual beli tanah, Ya, dia oke. tidak bisa memakai NPWP-nya untuk Nomor lama. membayar pajaknya itu. Karena nomornya masih Ya, 15 mungkin, digit ya. Kedepannya mungkin akan ditutup yang 15 digit itu. Misalnya Jadi waktu saya kemarin ngurus dan dana Ya, aspirasi seperti itu mungkin sama ya. Iya. NPWP-nya kalau belum divalidasi jadi kok beda gitu ya dengan Jadi kan yang terjadi. banyak administrasi yang menyangkut NPWP yang akan dihubungkan dengan NPWP. Karena membutuhkan NPWP ya. Iya, jadi nanti kalau nggak valid, takutnya NPWP-nya keblok oleh sistem, Oke. jadi nggak bisa dipakai. Karena nomornya nggak nggak atau diupdate lah, nggak divalidasi, ya? seperti Oke. itu. Ya. Misalnya tadi ya layanan bantuan pemerintah, Nah, betul. kemudian Ekspor Ekspor impor, impor ya, atau saya mau bikin badan usaha baru. Iya. Iya. Mau utang bank Nah, misalnya. jangan bilang utang Pak, saya utangnya banyak Pak. Sama Mas. Nah ini kalau yang terkait layanan di luar Direktur Jenderal Pajak nih, ini apa saja selain Ya. layanan yang membutuhkan NPWP Pak? Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau NPWP itu sarana lain yang digunakan untuk administrasi menyangkut pencairan dana pemerintah. Nah itu makanya validasi itu penting untuk nanti kalau nggak divalidasi nanti pencantuman NPWP wajib pajak tidak akan bisa dilakukan untuk pencairan dana pemerintah, kemudian untuk ekspor impor, kemudian perbankan untuk pinjam bank misalnya tadi ya. Jadi saya memang sampaikan. serius butuh NPWP Pak? Iya sekarang. Iya, betul, Pak. Iya. Sekarang harus ada NPWP, Iya, baik Pak. untuk pribadi maupun badan apalagi atau ada batasan nominal tertentu Pak untuk pengajuan kalau orang pinjaman ke bank? pribadi setahu kami itu yang di atas 60 yang biasanya Yang dimintain. wajib. Tapi kemarin ada masyarakat yang meminta dibuatkan NPWP, dibantu kami itu pinjamnya di bawah 60 juga diminta oleh pihak bank. Itu berarti sudah masuk ke syarat objektif itu ya berarti ya. Iya. Kalau untuk Syarat Iya. material malahan ya. Oke. Iya, seperti Jadi itu. memang ini sedikit perlu banyak sosialisasi ke masyarakat juga ya. Iya. Ternyata jenengan kalau mau mengajukan pinjaman ke bank sekarang juga kalau di atas 60 jutaan juta, itu ya. memang diminta NPWP-nya juga ya. Jadi mungkin latar belakangnya kan pihak bank logikanya bisa pinjam uang 60 juta kalau nggak diputerkan, pajak. Oke. puterkan untuk usaha, dia nanti rugi misalnya. Kan artinya kalau untung dia punya penghasilan, kalau rugi itu perkara lain ya. Jadi karena Itu yang mungkin logikanya melatar belakangi itu ya. belakangi untuk wajib ber-NPWP. Oke. Iya. Nah tadi selain NPWP orang pribadi ada juga yang badan nih Pak. Nah kalau yang perubahan NIK yang nanti akan dijadikan NPWP nih Pak. Apa yang terjadi dengan NPWP badan ya? Jadi setelah perlakuan ini Pak. Ya. Nah, kalau NIK NPWP kan khusus wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian bagaimana dengan wajib pajak badan? Yang badan, Nah, oke. wajib pajak badan itu kan NPWP lama kan 15 digit. Nah, kedepannya biar sama sesuai PMK 112 yang saya sampaikan tadi. Nanti kedepannya NPWP akan menjadi 16 digit semua. Oke. Nah, khusus NPWP badan yang lama 15 digit nanti di depan angka NPWP akan ditambah angka 0 Oke. di nomor pokok wajib pajak. Perlu Kalau- melakukan validasi juga berarti? tidak perlu, Tidak perlu. tidak perlu nanti seperti itu ya. Secara Iya, tidak administrasi perlu. nggak perlu melakukan validasi ya. Betul. Iya, nanti pas kalau dia pakai DJP online dia cukup menambahkan 0 di nomor NPWP. Tidak secara otomatis dari sistem.
atau wajib pajak nanti badan di sendiri? 2024 sistem sementara ini masih 15 digit. 15 digit. Oke, jadi nanti di 2024 baru sistem akan secara otomatis menambahkan angka. Benar sekali nanti. Wajib pajak menginput sendiri, nambahin 0 kemudian baru NPWP. Oh gitu. Seperti itu. Pas masuk ke aplikasi DJP online. Berarti nanti karena kita mau masuk secara online ya, secara masuk akun untuk yang wajib pajak badan atau instansi tadi, misalnya bendaharanya yang ngurus itu kan otomatis kan masih masukin nomor NPWP yang lama nih, 15 digit. Itu masih bisa masuk nggak? Sampai dengan 31 Desember masih bisa. Ini masih bisa. Itu berarti perubahannya harus menambahkan 0 secara manual. Tahun ini bisa. Masih bisa. Wajibnya tahun 1 Januari 2024. Gitu. Berarti selama setahun ini masih bisa. Masih bisa. Kalau kita mau masuk dengan 15 digit itu bisa ya, nggak harus 16 gitu ya. Oke, mungkin bisa disampaikan pesan ini yang jadi closing statement dari Pak Gufron atau Mas Wahid ini mungkin ya, terkait dengan perubahan NIK menjadi NPWP dan yang tadi soal layanan-layanan yang lain. Monggo silakan Pak Gufron. Terima kasih Mas Ido. Jadi kepada sahabat RTFM khususnya wajib pajak di wilayah KPP Pratama Temanggung, yaitu wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, mari laksanakan kewajiban saudara, yaitu pelaporan pajak SPT tahunan yang akan jatuh tempo untuk orang pribadi adalah 31 Maret 2023, yang wajib pajak badan 30 April 2023 ini. Kemudian jangan lupa di tahun ini monggo laksanakan validasi NIK dan NPWP khususnya wajib pajak orang pribadi. Itu nanti kalau sahabat RT khususnya wajib pajak KPP Pratama Temanggung, kalau ada kesulitan silahkan datang di KPP Pratama Temanggung, akan kami bantu, atau yang di wilayah Wonosobo bisa datang di KP2KP Wonosobo. Karena apa? Kita sebagai warga negara harus biar pemerintah atau negara ini eksis dan tidak gulung tikar ya. Lewat kontribusi ya Pak ya. Lewat pajak itulah salah satu kontribusi karena kita. Nantinya juga akan kembali ke kita juga. Salah satu contohnya tadi yang disampaikan Mas Edu tentang bantuan aspirasi. Nah, itu kan sebagian besar dari uang pajak. Jadi khususnya di tahun 2022 kemarin, alhamdulillah penerimaan pajak kita lebih dari 100%. Nanti efeknya ya pembangunan bisa berjalan sesuai rencana yang dilaksanakan atau yang ditargetkan oleh pemerintah. Nanti untuk kemakmuran kita semua. Mau izin nambahin lagi Mas? Silakan Mas Pai. Jadi ya betul, dan ini seluruh pelayanan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Temanggung dan KP2KP Wonosobo atau mungkin unit vertikal DJP seluruh Indonesia itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi untuk wajib pajak yang mungkin kesulitan mengisi SPT ataupun konsultasi terkait kewajiban perpajakan itu dengan senang hati kami akan membantu. Dan juga ada beberapa kanal-kanal konsultasi yang kami sediakan. Terkhusus adalah KPP Temanggung dan KP2KP Wonosobo, itu di media sosial kita aktif. Mungkin bisa disampaikan channelnya atau akunnya. Ini sekaligus promo sih Mas sebenarnya. Silakan Mas Wahid. Kanal konsultasi yang kita sediakan KPP Pratama Temanggung itu melalui Instagram, itu di @pajaktemanggung. Pajak Temanggung. @pajaktemanggung. Lalu di Facebook itu KPP Pratama Temanggung. Di Twitter juga KPP Pratama Temanggung. Atau yang berkesempatan melihat video-video kita di YouTube terkait sosialisasi perpajakan dan lain-lain, itu juga dipersilahkan untuk subscribe di YouTube kami di KPP Pratama Temanggung. Dan kalau misal ingin datang ke KPP Pratama Temanggung atau KP2KP Wonosobo, kita juga menyediakan loket helpdesk, di mana di situ bisa wajib pajak bisa berkonsultasi terkait kewajiban perpajakan dan
Seluruh pelayanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya apapun. Misalnya untuk pengisian ini itu mungkin Betul. langsung bisa ditanyakan di lokasi sana Iya, juga, langsung ya? bisa dipandu. Itu dari jam berapa sampai berapa nih operasionalnya? Kita dari jam Jam 8 sampai jam 4 4 sore. Oke, berarti 8 sampai 4 nanti dibuka layanan helpdesk-nya Senin ya? sampai Jumat. Oke. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya Pak Gufron dan juga Mas Wahid. Sukses Terima kasih selalu buat kembali. Anda. Salam Amin. sehat. Ya, Salam sehat. juga buat teman-teman di KPP Pratama Temanggung dan terima Wonosobo. kasih. Ya. Terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat RT, waktu kita ngobrol bareng Pak Gufron dan juga Mas Wahid dari penyuluh kantor KPP Pratama Kabupaten Temanggung di Dialog Siang. Saya Edu Santiago pamit, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang, salam sehat dan wassalam.